Desa Kerep Kidul adalah sebuah desa yang menjadi bagian wilayah dalam cakupan Kecamatan Bakor, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Kerep Kidul terdiri dari dua dusun, yakni Dusun Kerep Kidul dan Dusun Morobau, dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa. Desa Kerep Kidul memiliki luas wilayah 103,39 hektar yang sebagian besar merupakan tanah sawah yang menjadi salah satu mata pencaharian warga yang didukung pengairan yang baik. Untuk area sawah seluas 64 hektar. Kemudian untuk irigasi semua sudah lancar, suplai dari daerah irigasi Kali Bening, dan yang sudah terbangun sekitar 70%. Kemudian untuk air tanah cuma sebagian, untuk itu pada bulan 9 atau karo bawang merah namanya walian atau apitan. Kalau untuk tanaman kebanyakan sini bawang merah, palawija, sama padi. Pemerintah Desa Kerep Kidul juga mendapat pemasukan dari beberapa sumber untuk pembangunan baik fisik maupun non-fisik demi kemakmuran warga desa. Untuk pendapatan keuangan Desa Kerep Kidul itu diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu dari PAD atau pendapatan asli desa. Yang kedua dari dana transfer. Dana transfer sendiri juga ada DD dan ADD. Yang ketiga ada BHRD atau bagi hasil pajak retribusi dari kabupaten. Untuk PAD Desa Kerep Kidul itu total nilainya yaitu 461.250.000. Untuk pendapatan transfer yaitu dana desa sebesar 777.260.000. Untuk ADD 371.296.000. Dan untuk bagi hasil retribusi pajak dari kabupaten yaitu 67.924.280 digunakan untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Nah, semua itu atas dasar demi kemakmuran masyarakat Desa Kerep Kidul. Hampir sudah 70% pembangunan ini baik saluran di tepi jalan, aspal dan sebagainya, ini sudah tidak ada jalan yang tidak beraspal. Terus untuk jalan lingkar desa, ini memang kita programkan, jadi bambu-bambu yang di tepi jalan ini, yang di pinggir desa, batas desa, ini kita tebang terutama yang di Kerep Kidul. Ini sudah tembus dan ini akan dilaksanakan pemappingan. Kemarin termasuk talut ini sebanyak 300 sudah kita laksanakan, sehingga semua baik saluran air yang untuk mengairi sawah dan sebagainya, ini semua kelihatannya masyarakat sudah tercukupi. Pengembangan ekonomi pengrajin memang ini ada berkaitan dengan BUMDes. Nah, BUMDes ini memang ya kita siapkan, kita sisihkan dari APBDes, terutama sumbernya dari dana desa. Nah, rencana ke depan ini BUMDes akan mengembangkan, mungkin menampung dari hasil pertanian, sehingga ke depan ini saya ingin bahwa program ini menjadi lumbung padi, sehingga lumbung padi ini menjaga kalau memang stok pangan di Desa Kerep Kidul ini berkurang. Kalau tempat sudah ada, tinggal isinya yang belum. Untuk Kerep Kidul mengadakan simpan pinjam dari BUMDes dari dana desa sebesar Rp30.775.500. Dari anggota 5 orang sekarang kurang lebih menjadi anggota 18 orang.
hanya sektor pertanian, Desa Kerep Kidul juga memiliki UMKM yang mampu memberikan penghidupan bagi warga. Kalau di Desa Kerep Kidul itu banyak sekali yang masih UMKM tentang pengrajin gerabah kendi, celengan itu, termasuk pembuatan kue, jajan untuk yuyu itu, dan onde-onde. Selain itu ada juga gerai atau lukisan ini ya Mas ya. Kemarin saya dapat apresiasi dari Pak Bupati berupa plakat penghargaan untuk apresiasi seniman lukis di Nganjuk. Juga dari provinsi kemarin ada apresiasi seniman dari Gubernur Jawa Timur. Lucuknya, bujur, onde-onde, kemplang, jadah, wajik, mendut, dipasarkan, gondang, rejoso, bagor, kerep, tawang, mungkung. Memiliki dua sejarah adanya Desa Kerep Kidul karena menyatukan dua tempat, yakni wilayah Kerep Kidul dan Morobau. Di Kerep Kidul ini yang babat namanya Mbah Nur Kayun. Mbah Nur Kayun dengan Mbah Nur Kijan, ini kakak beradik. Setelah babat ini ada satu pohon yang memang tidak bisa dibabat karena mungkin ya mistiknya terlalu tinggi dan sebagainya, sehingga sekarang dijadikan perdanyangan. Jadi sama warga dari turun temurun warga Desa Kerep Kidul itu dijadikan perdanyangan setiap tahun. Adalah bersih desa tasukuran di perdanyangan namanya Mbah Asem. Kerep ini kan Kerep Kidul ada dua dusun, Kerep Kidul dan Kerajaan Morobau. Kalau Morobau ini sejarahnya lain, jadi dulu mungkin sudah berbentuk kampung. Nah, terus itu ada di sebelah selatan Jalan Raya Nasional ini. Di situ petilasan sumurnya masih ada. Dulu ada rumah satu di selatan jalan, terus konon ada puting beliung, angin puting beliung, terus akhirnya rumah itu diangkat dipindah ke utara jalan. Dengan keadaan diangkat angin itu berdiri, jadi keadaan berdiri tegak, jadi nggak roboh nggak apa. Akhirnya orangnya pindah ke utara, terus dan di situ sampai sekarang ditempati namanya Dusun Morobau. Dusun Morobau ada perdanyangan tersendiri. Kalau di sana namanya Dewi Amborowati. Itu Mbah Danyangnya, jadi perempuan. Di sana ada makamnya satu. Itu yang setiap tahun, setiap nyadran itu diadakan tasukuran di situ. Dua-duanya ini sejak terbentuknya ini setiap tahun ada sedekah bumi, itu hiburannya tayub, ya tayub. Jadi wayang ini termasuk disakralkan karena apa? Di Kerep ini kalau nanggap wayang memang cobaannya besar, tapi kalau di Morobau itu lebih parah, lebih besar. Tradisi nyadran atau bersih desa sebagai wujud rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas apa yang telah diberikan kepada warga Desa Kerep Kidul.
Desa Kerep Kidul ini desa yang tentrem, aman, ya, terus masyarakatnya hidup makmur. Insya Allah Kerep Kidul ke depan seperti apa yang kita harapkan, yaitu jadi subur makmur, tentrem, ayem, gemah, raharjo. Menjadi desa yang tentram, makmur, raharjo, harapan Kepala Desa dan seluruh warga Desa Kerep Kidul agar terus bisa membangun, bekerja, dan meningkatkan perekonomian warga Desa Kerep Kidul.